الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Pelajaran terakhir kita ambil adalah mengenai 6 hukum daripada mubah, dan sudah kita sebutkan bahwasanya perkara mubah itu adalah perkara alladzi la yata'allaq na'am barakallahu fikum binahyin wala amrin wala yata'allaq bi ismin wala na'am barakallahu fikum wala sawabin. Sesuatu yang tidak ada keterkaitan dengan perintah ataupun larangan, dan sesuatu yang tidak ada keterkaitan dengan pahala maupun dosa. Namun perkara mubah itu tergantung dengan apa kemarin? Tergantung dengan niat dan tujuannya. Dengan niat dan tujuannya. Oleh karena itu al-ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum pembebanan syariat itu pada asalnya 5, itu pun yang satu mubah tadi itu. Paham ya? Haram, makruh. Nah, ini kalau disebutkan tidak urut ya. Haram, makruh, kemudian wajib, sunnah atau mandub atau mustahab, kemudian apa? Mubah. Nah, mubah ini tidak memiliki hukum tersendiri. Dia akan dihukumi manakala dengan niat dan tujuannya. Adapun makruh, haram, wajib, sunnah masing-masing memiliki hukum tersendiri-sendiri. Paham ya? Masing-masing memiliki hukum sendiri-sendiri. Nah, kita lihat di sini. Qala al-Imam Al-Amriti Syihabuddin rahimatullah alaih, wa dhabitul makruhi aksu manudib kadzalikal haramu aksu ma yajib. Sekarang berkaitan masalah makruh dan haram. Nah, dhabit ketentuan masalah makruh itu lawan daripada yang disunahkan. Makruh lawan dari sunnah. Sebagaimana seperti itu pula haram lawan daripada apa? Wajib. Maksudnya ya. Nah, sebelum kita masuki barakallahu fikum, sudah kita singgung di awal-awal waktu itu barakallahu fikum dalam kitab Al-Usul min ilmu usul, bahwasanya perkara makruh itu adalah manaha anhu syari' la ala wajhil ilzam bitark. Ma naha anhu syari' la ala wajhil ilzam bitark, artinya suatu perkara yang dilarang oleh syariat tapi tidak dalam bentuk harus ditinggalkan. Suatu perkara yang dilarang oleh syariat tapi tidak dalam apa? Bentuk yang harus ditinggalkan. Larangannya benar larangan, cuman enggak harus ditinggalkan itu loh ya. Dalam artian kalau meninggalkan itu afdal, kalau melaksanakan atau melakukan tidak berdosa, itu makruh. Itu kalau dilihat dari definisi. Dilihat dari hukumnya bagaimana? Naam, ma yusabu tarikuhu imtithalan walam yu'aqab fa'iluhu. Artinya perkara makruh itu orang yang meninggalkannya dia dapat pahala jika dia meninggalkan karena memang itu adalah dalam keadaan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhak mendapatkan hukuman. Itu namanya makruh. Berarti afdalnya kalau makruh ditinggalkan. Apa maksudnya ya? Nah, kemudian kalau perkara yang sunnah itu lawan dari makruh. Sunnah itu apa? Ma amara bihi syari' la ala wajhil ilzam. Maksudnya laisa ala wajhil ilzam. Nah, bil fi'il. Maksudnya perkara sunnah itu perkara yang diperintahkan oleh syariat tapi tidak dalam bentuk harus dikerjakan. Tidak dalam bentuk apa? Harus dikerjakan. Paham ya? Nah, berarti apa? Berarti enggak harus dikerjakan. Paham ya? Berarti tidak harus dikerjakan dalam artian yang afdal dikerjakan, yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Kalau dengan hukum berarti ma yusabu fa'iluhu imtithalan na'am wa lam yu'aqab tarikuhu. Kalau makruh tadi ma yusabu tarikuhu imtithalan wa lam yu'aqab fa'iluhu. Dibedakan ya. Nah, kalau sunnah ini pelakunya mendapatkan pahala, yang meninggalkan tidak berdosa. Kalau makruh, yang meninggalkan berdosa, yang meninggalkan dapat pahala, yang mengerjakan tidak berdosa. Itu makruh. Paham ya? Nah, bedanya itu aja. Untuk masalah haram dan wajib jelas ya. Kalau wajib adalah ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam bil fi'li. Sebuah perkara yang diperintahkan oleh syariat tapi dalam bentuk harus dikerjakan. Itu wajib. Nah, hukumnya apa hukumnya? Yusabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqqul 'iqab tarikuhu. Itu hukumnya. Maksudnya apa? Pelakunya dapat pahala manakala dia mengerjakan karena itu perintah Allah, paham ya? Dan berhak mendapatkan apa? Ancaman hukuman. Berhak mendapatkan ancaman hukuman. Enggak bisa dimatikan. Berhak mendapatkan ancaman hukuman. Itu perkara yang wajib. Nah, perkara yang haram manaha anhu syari' ala wajhil ilzam bitark.
bitarki. Artinya perkara yang dilarang oleh syariat tapi dalam bentuk harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Hukumnya bagaimana hukumnya? Yusabu tarikuhu imtisalan wa yastahiqul iqab fa'iluhu. Artinya yang meninggalkan perkara haram itu apa? Itu dia dapat pahala manakala meninggalkan karena itu menjalankan perintah Allah Taala. Paham ya? Kemudian dia berhak mendapatkan ancaman atau hukuman apabila mengerjakan perkara yang haram. Paham salah ya? Nah, berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, qaluhu wa dhabitul makruh yakni ta'riful makruh, definisi daripada makruh. Wa qalu 'aksu manudib wal mandub ma fi fi'lihi thawab wa lam yakun fi tarkihi 'iqab. Naam. Maksudnya lawan daripada mandub, lawan daripada sunnah, maksudnya ma fi'lihi as-shawab, yaitu perkara yang apabila mengerjakannya dapat pahala, wa lam yakun fi tarkihi 'iqab, yang tidak ada dosa atau tidak ada hukuman bagi orang yang meninggalkannya, itu antara sunnah. Naam. Fal aksu anal makruha, maka sebaliknya makruh itu huwa ma fi tarkihi shawab, yaitu sesuatu yang apabila meninggalkannya dapat pahala, walam yakun fi fi'lihi al-iqab, dan yang mengerjakannya tidak berdosa, tidak dapat hukuman. Seperti misalkan minum dengan berdiri. Pada asalnya di sana ada perintah, ada larangan. Paham ya? Perintahnya tidak sampai tingkatan wajib, larangannya tidak sampai tingkatan apa? Haram. Berarti minum dengan berdiri adalah makruh. Namun perkara makruh yang afdal ditinggalkan. Oh ya, jadi kita nggak boleh bermudah-mudahan wah cuma makruh aja, dia minum santai dan berdiri, jangan. Yang afdalnya tinggalkan perkara makruh. Walaupun misalkan suatu ketika terpaksa lah harus minum dan berdiri misalkan, nggak masalah. Maksudnya itu ya. Nah seperti itu. Kalau perkara sunnah apa? Yang afdalnya dikerjakan. Kalau seandainya tidak dikerjakan tidak berdosa. Paham ya maksudnya ya, bedanya ya. Nah berikutnya. Wa ala hadza min haitsul hukum, ini ditinjau dari sisi hukum. Wa ala hadza fa fa'ilul makruh la yakunu fasiqan, oleh karena ini pelaku makruh itu tidak dikatakan fasik walau asarra alaihi, walaupun dia terus-menerus melakukan perkara yang makruh. Walaupun dia terus-menerus melakukan perkara yang makruh, tidak bisa kita hukumi dia fasik. Li'annahu laysa alaihi iqab, karena enggak ada hukuman aslinya untuk makruh itu. Walaupun dia melakukannya enggak ada hukuman itu, paham ya? Enggak ada hukuman. Falau kana al-insan musirran 'ala al-iltifat fi shalah. Nah, walaupun misalkan ada orang yang terus-menerus dia itu menoleh dalam salat dia noleh-noleh atau ngeliatin, istilahnya iltifat, ngelihat kanan kiri dan misalnya, nah terus-menerus dan misalnya, kullama marra wahidun atba'ahu basarah. Setiap kali ada orang lewat dia ngikutin dengan pandangannya gini. Orang lewat, dilihatin salat itu. Nah, daiman musirun 'ala hadza, dia terus-menerus seperti itu keadaannya. Naqul hadzal rajul fa'ala makruhan. Caranya kita katakan lelaki ini atau orang ini melakukan perkara yang makruh. Paham ya? Fala yu'aqabu lakinnahu law tarakahu lillah la usiba. Nah, maka dia tidak dapat hukuman, tidak berdosa, cuman kalau seandainya dia meninggalkan perkara tadi itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat pahala. Cuman walaupun seperti itu ada khilaf ya, dalam artian menoleh dalam salat tersebut memang perkara yang makruh, cuman kalau terus-menerus, barakallahu fikum, hingga mungkin memalingkan hayahnya, salatnya dia badannya miring-miring gini kemudian menoleh kiblat, bisa batal nanti khawatirnya. Paham ya? Karena termasuk syarat daripada syarat sahnya salat apa? Menghadap kiblat. Jadi ketika dia noleh sampai berbalik arah lah istilahnya. Ada orang lewat dilihatin terus misalkan. Gini udah. Paham ya? Bisa batal nanti. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, karena syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jadi sehingga para ulama mengatakan memang makruh benar, cuman jangan sampai perkara tersebut bisa memalingkan dia dari hay'ah salatnya itu, paham ya? Nah, tapi perkara makruh apa ditinggalkan. Jangan cuma makruh aja setiap sholat kita ngeliatin orang lewat-lewat, jangan. Paham ya? Seperti itu. Naam. Kata beliau di sini, wal haramu 'aksu ma yajib, dan haram itu lawan daripada perkara yang diwajibkan. Ai al haramu 'aksul wajib wa ta'riful wajib ma usiba fa'iluhu wastahaqqa al 'iqab tarihu. Makna definisi wajib sudah kita sebutkan, kata beliau, maknanya adalah perkara wajib itu adalah perkara yang pelakunya itu diberi pahala dan yang meninggalkan berhak mendapatkan hukuman. Dan yang melakukan ini pun apa harusnya? Harus benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau melakukan karena riya enggak dapat pahala. Kalau melakukan karena sum'ah enggak dapat pahala. Harus mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, fayakunu al-muharram ma'uqiba fa'iluhu wa usiba tarikuhu. Nah, menjadilah makna muharram adalah sesuatu yang pelakunya itu diberikan hukuman. Kalau yang melakukan perbuatan haram dihukum, wa usibat tarikuhu, dan yang meninggalkan dapat pahala. Tapi dengan syarat apa? Imtisalan. Syaratnya imtisalan, dalam rangka dia
mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hakadha qala katsirun minal usuliyyin bil itlaq. Demikianlah kebanyakan ahli usul yang mereka mengucapkan secara mutlak, al-muharram ma utiba tarikuhu. Nah, muharram itu adalah sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya. Paham ya? Orang yang meninggalkan dapat pahala, lakin ma'adzalik, akan tapi bersamaan dengan itu la budda min tafsilin fi hadhil mas'alah, harus ada rincian lagi dalam permasalahan ini. Li'annaha muhimmatun, karena ini perkara yang penting. Laisa kullu tarikin muharram yakunu musaban, ya enggak? Perhatikan ini, bagus sekali ini. Kata beliau, tidak setiap orang yang meninggalkan perkara haram itu dia dapat pahala. Tidak setiap orang yang meninggalkan perkara haram dapat pahala. Fatarikul muharram al-aqsam. Nah, sekarang kita lihat, kok bisa gitu loh. Tidak setiap orang yang meninggalkan perkara haram dapat pahala. Benar kan ini? Benar. Karena tergantung niatnya kan itu. Niatnya kenapa dia meninggalkan perkara haram tersebut? Kita lihat sini. Fatarikul muharram al-aqsam. Orang yang meninggalkan perkara haram itu terbagi menjadi beberapa macam. Misal dari contohnya, al-qismul awal yang pertama, an la yatra'a 'ala balihi itlaqan annahu muharram. Jadi dia meninggalkan dalam keadaan tidak terpetik pada benaknya bahwa itu haram. Ninggalkan itu aja. Enggak terpetik oleh itu haram, tak tinggalkan enggak. Jadi dia ninggalkan itu aja. Tanpa ada terpetik bahwasanya wah ana ninggalkan perkara haram. Paham belum ini? Ewa. Tanpa terpetik pada benaknya bahwasanya itu adalah haram, dia ninggalkan itu aja. Misal dzalik rajulun, contohnya adalah seorang lelaki, ma fakkara yauman minal ayyam an yazniya. Dia tidak ada pikiran sesuatu. Ma fakkara yauman minal ayyam, tidak terpikir pada suatu hari daripada hari-hari yang ada, dia tidak terpikir untuk berzina. Walam yazni. Nah, dan dia pun tidak berzina. Nah, barakallahu fikum. Nah, dalam artian seperti itu keadaannya, ketika dia tidak berzina tersebut, nah, apakah dia dapat pahala ataukah tidak? Hal yusabu ala tark. Apakah dia dapat pahala ketika meninggalkan perzinaan tersebut? Al-jawab la. Kenapa? Li'annahu lam yahimma bihi hatta yuqal innahu yusab ala tarkihi. Dikarenakan dia enggak perhatian dengannya. Dia meninggalkannya bukan karena haram itu loh. Bukan karena meyakini itu haram, tapi karena ya biasa gitu istilahnya. Enggak meyakini wah ini perkara haram aku tinggalkan, itu enggak. Nah, Allah musta'an. Dikarenakan la yahimma bihi hatta yuqal, dikarenakan dia tidak perhatian dengannya. Nah, hingga dikatakan dia dapat pahala atas apa? Atas perbuatan dia meninggalkan perzinaan tadi itu. Jadi harus ketika dia itu dapat pahala ketika meninggalkan itu benar-benar tahu itu perkara haram ditinggalkan itu loh. Nah, itu baru dapat pahala. Tapi kalau cuman meninggalkan biasa gitu aja meninggalkan tanpa ada apa niatan untuk meninggalkan perkara haram, itu benar itu haram perkara haram tapi dia meninggalkannya begitu saja itu tanpa terpetik pada benak bahwa itu haram, itu keliru. Dalam artian tidak dapat pahala. Nah, Allah musta'an. Al-qismu tsani, pembagian kedua, rajulun hamma bil muharram. Yang kedua ini, ada seorang lelaki dia punya keinginan untuk melakukan perkara haram, punya keinginan kuat untuk melakukan perkara yang haram. Lakinnahu tadzakkar 'azamatallahi 'azza wa jalla wa 'iqabahu. Akan tapi dia ingat akan keagungan Allah taala dan juga hukuman Allah Subhanahu wa taala. Fatarakahu lillah. Akhirnya dia meninggalkan karena Allah taala. Takut dengan hukumannya dan ingat dengan keagungan Allah taala. Hadza yusab. Yang seperti ini yusabu, diberi pahala. Li'anna Allah yaqulu fil hadits qudsi, dikarenakan Allah taala telah mengatakan dalam hadits qudsi, innama taraka hadza min jarra'i. Naam. Hanya saja dia meninggalkan perkara haram ini dikarenakan apa? Dikarenakan aku. Paham ya? Ai min ajli, dalam rangka mengharapkan keridhaanku atau karena mengharapkan pahalaku. Apa maksudnya ini ya? Nah, jadi ketika kita meninggalkan perkara haram, meninggalkan perkara yang haram, tapi kita enggak punya niatan sama sekali. Enggak terpetik meninggalkan itu aja. Dapat pahala enggak? Meninggalkan itu aja tanpa ada terpetik, wah ini haram aku tinggalkan. Cuman tiba-tiba meninggalkan itu aja. Dapat pahala enggak? Enggak dapat. Tapi kalau ada niatan, wah ini perkara haram, ini bahaya, nanti hukumannya berat dari sisi Allah taala. Allah taala Maha Agung. Kita tinggalkan karena mengharapkan Allah taala, dapat pahala. Nah, kita lihat sekarang berikutnya. Al-qismus tsalis, yang ketiga, rajulun tamanna al-muharram. Seorang lelaki dia punya keinginan berangan-angan dengan perkara yang haram. Kalau yang kedua tadi kan sudah berazam kuat ya, ingin melakukan perkara haram. Kalau ini baru angan-angan. Baru angan-angan, walam yaf'al asbabahu. Dia baru angan-angan nanti malam ini kalau mencuri kayak udaranya bagus sekali misalkan. Angan-angan tapi dia belum bawa tangganya, belum berangkat juga, ya, baru cuma angan-angan tok itu loh. Itu bagaimana?
Walam yaf'al asbabah, dia belum melakukan sebab-sebabnya. Naam. Tamanna, hanya saja dia cuman berangan-angan saja. Walam yas'a fit tahsini, dan dia tidak berusaha untuk mewujudkan sebab-sebab untuk bisa melakukan perkara haram tadi. Au fil husul alaihi, atau untuk mewujudkan perkara haram tadi itu. Fa hadza yu'aqabu 'ala niyyah. Yang seperti ini dia dihukumi atau dia akan dikenai hukuman terhadap niatnya tadi, niat yang buruk atau jelek tadi. Paham ya? Dia terhukumi niatnya tadi. Yu'aqabu 'ala niyyah, dihukum sesuai dengan niat tadi. Dalam artian niatannya itu yang dihukumi, niatnya jelek. Wa dalilu 'ala dzalika qissatur rajul alladzi qala laita li misla ma li fulan. Dalilnya adalah kisah seorang lelaki yang waktu itu dia mengatakan laita li, duhai seandainya aku memiliki seperti hartanya si fulan. Paham ya? Berangan-angan berarti kan ini? Duhai aku seandainya punya harta seperti miliknya si fulan, fa'amala fihi amalah. Niscaya aku akan mengamalkan dengan uang tersebut seperti sebagaimana amalannya. Apa maksudnya ini ya? Dia berkeinginan, berangan-angan ingin beramal dengan amalan si fulan yang punya uang tersebut. Kalau seandainya punya uang, angan-angan nih, Bro. Wa kana fulanun yudayyi'u al-ma'al. Dalam keadaan apa? Si fulan tersebut pada asalnya apa? Si fulan tersebut itu malah justru menyia-nyiakan hartanya. Jadi ada orang punya uang banyak tapi uangnya dihambur-hamburkan. Akhirnya ada orang lain berangan-angan, duhai seandainya uang itu punya aku atau aku punya uang seperti si fulan, misalnya uang itu akan aku gunakan untuk beramal misalkan. Beramal seperti si fulan juga, dihambur-hamburkan juga. Naam. Wa yal'abu bihi, dan orang itu waktu itu menyia-nyiakan hartanya dan bermain-main dengannya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa bi niyyatihi fahuma fil wizri sawa. Allahu musta'an. Maka dia dengan sebab niatannya tadi, maka keduanya itu dalam sisi dosa sama. Paham ya? Walaupun dia belum melakukannya, baru berangan-angan. Fa'ala hadza yu'aqabur rajul 'ala niyyatihi. Oleh karena ini seseorang terkadang dihukumi kena hukuman sesuai dengan niatnya baik atau jelek. Apa maksudnya ya? Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, al-qismur rabi', pembagian keempat, rajulun hamma bil muharram. Ada seorang dia tuh berkeinginan kuat untuk melakukan perkara haram, wasa'a fi asbabih, sudah menempuh sebab-sebabnya. Aku akan mencuri malam ini. Sudah bawa tangga itu. Bawa tangganya mungkin sudah bawa tangga ini untuk siap mencuri lah. Nah, ditembak orang untuk naik misalkan. Lakinnahu, tapi sudah berkeinginan untuk melakukan perkara haram, sebabnya sudah ditempuh juga. Lakinnahu ajaza anhu. Tapi dia ternyata tidak mampu untuk melakukannya. Baru sampai perjalanan mungkin kesleo kakinya misalkan. Ya. Misalnya sudah bawa tangga, sudah disiapkan itu, ditempelkan tembok orang udah mau naik itu, ternyata kesleo. Enggak mampu akhirnya kan? Enggak mampu, sudah berkeinginan kuat mencuri, sebab-sebabnya sudah dilakukan, bawa tangga tadi itu. Nah, ketika mau naik ternyata kesleo kakinya. Setelah itu enggak mampu untuk mencuri. Nah, itu bagaimana seperti itu? Belum terjadi padahal kan pencuriannya. Kita lihat sini, fa hadza yu'aqabu 'uqubatal fa'il. Maka dia ini dihukumi atau dia akan terkena hukuman seperti hukum orang yang melakukannya walaupun belum mencuri. Karena kalau misalkan enggak kesleo nyuri kan ya? Nyuri. Dia enggak nyurinya karena enggak mampu tadi, itu karena kesleo tadi. Coba kalau dia enggak kesleo misalkan, langsung naik. Nah itu, maka hukumannya seperti hukuman orang yang sudah mencuri atau seperti hukuman orang yang sudah melakukan perkara haram. Fa hadza asyaddu, yang seperti ini, yang ini keadaan yang keempat ini parah lagi. Wa dalil dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya mengenai hal tersebut adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idzal taqa al-muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila dua orang muslim saling bertemu kemudian dengan apa? Dengan kedua pedangnya. Dalam artian saling bertemu dalam keadaan si fulan bawa pedang, juga bawa pedang, bawa senjata lah istilahnya gitu. Kemudian di situ dia berkelahi. Fal qatil wal maqtul finnar. Maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Akhirnya sebagian para sahabat protes itu loh. Qalu, mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil." Ini yang bunuh, kalau yang bunuh jelas di neraka ya. Tapi kenapa balul maqtul? Kenapa orang yang dibunuh kok di neraka juga? Yang pembunuh jelas di neraka, tapi kenapa yang dibunuh kok masuk neraka juga? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Li'annahu kana harisan 'ala qatli sahibi." Karena dulu ketika dia masih hidup, berhadapan itu dia berkeinginan juga untuk membunuh temannya, cuman terdahului gitu loh. Dia terdahului, akhirnya terbunuh duluan. Akhirnya yang membunuh dan yang dibunuh di mana? Di neraka. Ada juga kisah yang pembunuh dan yang dibunuh di surga.
Wah. Pembunuhnya di surga, yang dibunuh juga di surga. Kisah apa itu? Ketika ada peperangan, misalkan, barakallahu fikum, yaitu waktu itu ketika kisah ada salah seorang, dia ketika masih kafir, bunuh salah satu sahabat. Ya. Yang dibunuh berarti masuk mana? Surga kan? Nah, pembunuhnya masih kafir. Setelah itu masuk Islam. Setelah masuk Islam, Islamnya bagus, ikut jihad, perang, terbunuh dia. Akhirnya apa? Pembunuh dan yang dibunuh masuk surga. Masuk surga. Cuman syahidnya kita di sini. Di sini kan dohirnya kan nampak sekali, yang dibunuh kok bisa masuk neraka juga, karena dia ketika masih hidup itu berkeinginan kuat untuk membunuh temannya juga. Tapi kedahuluan itu loh. Apa maksudnya? Nah, itu hati-hati. Idzan ala ayyi syai'in yasduqu kalamul mu'allif rahmatullah alaihi fi qoulihi ma usibat tariku. Jika demikian, ucapan mu'allif itu diperuntukkan untuk yang mana? Yaitu ucapan beliau ketika beliau mengatakan ma usibat tarikuhu, orang yang meninggalkan itu dapat pahala. Ini diperuntukkan untuk yang mana itu? Al-jawab ala man tarakahu lillah. Ini diperuntukkan untuk orang yang meninggalkan karena Allah, bukan karena yang lainnya, karena Allah Ta'ala. Hadza huwa alladhi yusab, inilah yang dapat pahala orang yang meninggalkan perkara yang haram karena Allah Ta'ala, itu dapat pahala. Fasara tarikul muharram arba'at aqsam, maka menjadilah orang yang meninggalkan perkara yang haram itu ada 4 jenis. 4 jenis tersebut yang dapat pahala yang tadi itu, meninggalkan perkara yang haram, barakallahu fikum, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yantabiqu kalamul mu'allif rahmatullah alaihi ala qismin wahid minha, dan yang cocok dengan ucapan mu'allif adalah salah satu di antara pembagian 4 tersebut, wa huwa man tarakal muharram lillah, yaitu yang meninggalkan perkara yang haram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dulu, berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.